Hari ini kita sudah memasuki tahun ke-77 kemerdekaan. Selama 77 tahun Indonesia merdeka, kita sudah mengalami banyak perubahan demi pemberdayaan dan pemenuhan hak wanita. Apakah perubahan-perubahan ini sudah mendukung hak wanita Indonesia lebih baik atau belum berkembang banyak? Mari kita cek cuplikan progres Indonesia dalam memberdayakan wanita bersama aku, Mela, hanya di Headline. Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 1928 yang menjadi cikal bakal Hari Ibu mungkin adalah gerakan kepedulian untuk memberdayakan perempuan yang pertama yang tercatat di Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia ini memiliki visi untuk memajukan perempuan Hindia Belanda atau sekarang namanya Indonesia. Hal-hal yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama hingga keempat diantaranya adalah tentang hak buruh perempuan, hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, perihal perkawinan, pemberantasan kasus buta huruf di kalangan perempuan, dan gerakan kesetaraan gender. Kongres Perempuan Indonesia yang terakhir, yang keempat, dilaksanakan sebelum penjajahan oleh Jepang. Nah sekarang, setelah 77 tahun merdeka, bagaimana ya kabar progres pemberdayaan wanita? Dari sisi politik, untuk memastikan bahwa perempuan terwakili dalam demokrasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Faktanya di lapangan memang keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia terus meningkat. Hal itu bisa dilihat dari tren peningkatannya di badan legislatif. Pada pemilu tahun 1999 hanya ada 9% perempuan di badan legislatif. Pada tahun 2009 naik menjadi 17,8%. Dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 20,5%. Naik sih, tapi belum sampai ke angka 30%. Menurut data tingkat proporsi perempuan di 193 negara di dunia yang dibuat oleh Interparliamentary Union atau disingkat IPU, tahun 2022 ini Indonesia berada di peringkat ke-105 dengan 21,5% perempuan di parlemen. Rwanda justru berada di peringkat teratas di mana jumlah perempuan yang menduduki parlemen mencapai 61,3%, disusul Kuba dengan total 53,4%, Nicaragua dengan 50,6%, serta Meksiko dan Uni Emirat Arab masing-masing 50%. Kalau dilihat dari provinsinya, di Indonesia, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan keterwakilan perempuan dalam politik tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik mencatat persentase perempuan dalam partai politik di provinsi tersebut mencapai 58,82%. Kemudian provinsi lain yang sudah mencapai lebih dari 30% adalah Maluku Utara, Papua, Kalimantan Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun sebenarnya tetap harus diperhatikan sih, dengan meningkatnya kuantitas perempuan yang berpartisipasi dalam politik Indonesia, apakah akan berbanding lurus dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kualitas hidup perempuan? Kemudian kalau dilihat dari sisi hukum, sebelumnya nih kan korban perkosaan dan kekerasan seksual nasibnya di mata hukum itu kurang memihak kepada korban, susah untuk melapor dan susah juga untuk menyediakan bukti. Gak jarang orang yang melaporkan kekerasan seksual malah dilapor balik pencemaran nama baik atau dibungkam pelakunya yang memang lebih powerful. Sekarang melalui pengesahan UU TPKS, hukum jadi lebih berpihak pada korban. Korban akan didampingi sehingga aman, kalau hamil bisa aborsi dengan aman. Meskipun memang masih kontroversial ya undang-undang ini, selain karena ada beberapa poin yang bertentangan dengan preferensi moral partai lain, ada juga kontroversi yang timbul karena ada substansi pasal yang dianggap masih ambigu. Lanjut lagi dari sisi sosial, soal kasus pernikahan anak. Masalah perkawinan anak merupakan masalah kritis mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi. Pada tahun 2019 diketahui ada sebanyak 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional yaitu 10,82%. Dari tahun 2019 hingga 2020 telah terjadi penurunan angka perkawinan anak sebanyak 0,6% dan diharapkan dapat terus menurun hingga 8% pada tahun 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik, persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 yang hanya 14,18% menjadi 15,66% pada tahun 2018.
dan angka ini meningkat lagi di masa pandemi. Sebelumnya, pemerintah mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah di usia 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian, 2 tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut disebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam peraturan itu disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Meskipun pada praktiknya laki-laki dan perempuan masih bisa menikah di bawah usia yang ditentukan jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Pernikahan di bawah umur itu padahal dapat meningkatkan risiko stunting, kanker mulut rahim, dan osteoporosis. Melansir Kompas.com tanggal 21 Juli 2021, kasus stunting di Indonesia mencapai 43,5% terjadi pada anak berumur di bawah 3 tahun dengan usia ibu 14 dan 15 tahun, sedangkan 22,4% pada ibu dengan rentang usia 16 hingga 17 tahun. Lanjut lagi dari sisi profesi dan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja atau disingkat TPAK pada perempuan masih di bawah laki-laki. Menurut data per Agustus 2021, TPAK perempuan adalah 53,34%, sedangkan TPAK laki-laki adalah 82,27%. Adapun begitu, angka ini memperlihatkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 53,13%. Tapi kata Menaker, peningkatannya kecil banget. TPAK perempuan Indonesia masih lebih rendah dibanding di Vietnam dan Thailand. Itu kalau soal TPAK-nya ya. Kalau mengenai hak pekerja perempuan, ada hak-hak khusus yang diatur dan dilindungi negara. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, diantaranya diatur mengenai perempuan boleh cuti haid di hari pertama dan hari kedua, boleh cuti melahirkan selama 90 hari, cuti keguguran, dan juga memiliki hak untuk menyusui. Lanjut lagi dari sisi pendidikan tinggi. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Profesor Nizam mengatakan jika tingkat pendidikan perempuan di Indonesia jauh di atas rata-rata Asia dan dunia. Nizam mengatakan bahwa jumlah mahasiswi di Indonesia lebih banyak dibanding mahasiswa sehingga jumlah sarjana lebih banyak didominasi perempuan. Selain itu, mahasiswa yang DO kebanyakan adalah mahasiswa laki-laki. Nah, itu tadi sedikit cuplikan progres pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan di Indonesia setelah 77 tahun merdeka. Sudah cukup signifikan belum perkembangannya? Kamu mau nambahin nggak? Atau mungkin ada isu spesifik soal hak perempuan yang kamu concern? Silahkan tulis dan diskusi di kolom komentar ya. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru Geolife. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa lagi di headline selanjutnya. Dirgahayu Republik Indonesia.